tiba, meniti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah merubah jalan hidupnya Habibi dan Habibah. Hidup ini adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, meniti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah merubah jalan hidupnya Habibi dan Habibah. Ibu kamu sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Bu, kita mau kemana, Bu? Ibu juga bingung, tidak tahu mau kemana. Keluarga kamu. Ada yang bilang transmigrasi ke Kalimantan, ada juga yang bilang ke Jakarta. Ada juga yang bilang ke Malaysia, Pak Ustadz. Jadi TKI ilegal. Kalian di sini aja. Besok kakak cariin kontrakan yang murah ya. Tapi kalian jangan kemana-mana. Sekarang kakak mau kerja dulu, mau cari uang ya. Kak, mereka mau ngapain? Makasih ya, Bang. Aku masuk dulu. Iya. Lo kenapa cium tangan gue? Gue kan supir lo, Bi. Tapi kan abang orang tua, aku harus hormatin abang. Orang tua apaan? Masih ABG begini orang tua. ABG? Apaan tuh? Aki-aki begi, gaul. Ah, bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar yang bener ya, Bi? Oh, jadi anak baru itu kakak angkatnya si Helen. Iya, kata si Helen, dia baru datang dari dusun. Baru diangkat jadi anak angkat. Udah so diantar pakai mobil segala lagi. Ntar abis mandi, kamu jagain Ajis ya. Kakak mau keluar sebentar, cari kompor supaya kita bisa masak. Terus kakak juga mau coba-coba cari kerja. Tapi aku takut Kak sendiri di rumah. Aziza, sisa dari bayar kontrakan kan tinggal 150.000. Kakak mesti cari uang dong supaya kita bisa makan. Habibah. Bagaimana? Kamu betah gak tinggal di rumah kontrakan sini? Ya, dibetah-betahin aja, Kak. Kak, aku mau nanya. Yang semalam di gerbong kereta api itu suami-suami kakak ya? Aduh, Habibah, itu tuh bukan suami kita, tapi lelaki hidung belang. Hidung belang?
belum. Aduh, lucu banget nih anak. Udah deh, kakak nih mau keramas dulu ya. Dah. Aziza, kamu jangan ikut kakak terus dong. Kalau kamu ikut kakak terus, kamu nggak bisa kerja. Namanya kakak kerja apa? Kayak anak-anak itu. Teman, kamu tahu nggak? Habibah udah berhenti sekolah gara-gara apa? Emangnya kamu nggak pernah baca koran? Enggak. Habibie ini orang dusun, boro-boro baca koran. Lihat koran aja nggak pernah. Habibie, bokapnya Habibah itu masuk penjara karena ketahuan korupsi. Astagfirullahaladzim. Yang benar. Iya, karena itu Habibah nggak mau sekolah lagi. Karena mokal. Kayak lo nih orang dosen, kalau maluin kelas kita aja. Lagian cupit gituan dibawa-bawa. Kalau si drum ini, pantas dibawa-bawa, ya nggak? Jam. Yuk, balik. Habibi dan Habibah. Kenapa kita kemari, Kak? Enggak. Kakak cuma kangen aja. Soalnya dulu kakak pernah sekolah di sini. Habibah! Habibie? Ini tempat makan kamu. Maaf, aku baru bisa ngembaliin sekarang. Kamu kenapa jadi begini, Habibah? Habibah, emangnya benar kata teman-teman ayah kamu itu korupsi? Terus sekarang ditahan. Habibah, tunggu! Sumit kamu jatuh! Habibah! Nih, sumit kamu. Habibah, maafin aku ya. Aku tadi salah bicara. Kamu nggak usah nemenin aku lagi. Ayahku memang benar di penjara. Ibu aku udah nggak ada.
Sekarang aku udah jadi gembel. Aku gak pantas temenan sama kamu lagi. Karena kamu udah jadi orang kaya. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Habibah! 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 Kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu tuh temen aku. Pak, kasihan Pak. Itu di sana pengemis buta. Uangnya lumayan banyak. Gimana kalau kita ambil? Mereka pasti tidak tahu. Iya kak, kita ambil aja uangnya. Lumayan buat beli rokok. Yuk. Kurang ajar lo. Gua capek-capek ngemis dari pagi. Lo main HP sembarangan. Mau jadi jagoan lo. Jadi abang-abang ini pura-pura jadi pengemis buta. Lo pasti orang kampung yang baru pernah datang ke Jakarta. Dan lo belum tahu kehidupan di Jakarta kayak apaan. Gua kalau kagak begini, kagak bisa makan, tau nggak lo? Udah boy, aja boy. Ibu pikir semenjak kita kena musibah, kalian sudah berubah. Ternyata belum juga. Aziza, kamu nyusuin Ajis dulu ya, kakak mau angkat nasi. Waduh, nasinya gosong lagi, kakak kelamaan angkat. Gak apa-apa, yang penting masih bisa dimakan. Kita makan pakai apa, Kak? Pakai kecap sama garam aja ya. Soalnya uang kita udah habis buat beli peralatan dapur sama beras selama seminggu. Kok makannya pakai garam sama kecap, Kak? Makanya Aziza, mulai besok kamu di rumah aja sama Ajis. Jadi kakak bisa cari uang supaya bisa beli lauk. Helen, kita di mana sih? Ini namanya mall, Kak. Di mall? Di mall kok kayak pasar? Banyak orang yang belanja. Ya, mall itu emang pasar, Kak. Tapi pasar modern. Bukannya Kak Bibi pernah diajak Bang Midun ke mall? Enggak pernah. Aku cuma diajak ke pasar doang. Subhanallah, Allah Maha Besar yang telah menciptakan mall ini. Kak, mall itu yang buat manusia, bukannya Allah Tuhan kita. Tapi manusia punya otak, bisa berpikir, kan karena kekuasaan Allah, ya kan? Iya juga ya. Wah, seru banget nih warnanya. Coba ya. Nah, nih. Lain loh. Bagus nggak, Ma? Ih, kamu jangan banget deh itu.
Mama gimana, Mama? Bagus lah, bagus. Kalau aku mah? Nih, lihat. Lucu warnanya. Mbak, ini berapa harganya? Kalau yang itu 125.000. Oke, saya ambil 3 ya. 1 ukuran saya, yang 2 lagi ukuran anak-anak saya. Iya. Mah, aku yang ini ya. Ya. Kamu juga yang ini ya? Iya, Mah. Oke. Nih. Jadi wig itu rambut palsu ya, Helen? Iya, Kak. Aku baru tahu rambut itu ada juga yang palsu. Bu, ibu nggak boleh pakai rambut palsu. Rambut palsu itu dilarang. Kamu ini pakai ngatur saya segala lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayyuma mra'atin zadat fi rasiha sya'ran alaysa minhu fa innahu zurun tazidu fi. Artinya, mana-mana perempuan menambah pada kepalanya rambut yang bukan miliknya, maka sesungguhnya satu dosa pula ditambahkan atas dirinya. Hadis riwayat Nasai. Bu, apa yang dikatakan anak itu benar. Tapi sih sekarang terserah ibu. Kalau ibu tetap mau membeli wignya, kan ibu sendiri yang nanti menanggung dosanya. Mbak, pemerintah aja nggak ngelarang kita pakai rambut palsu, kecuali uang palsu. Ngapain juga sih mikirin omongan dia? Habibie, kamu itu saya ajak ke mall untuk membawa barang belanjaan saya. Bukan untuk mengatur saya harus belanja apa. Itu urusan saya. Ngerti nggak? Ya, aku kan nggak mau ibu dapat dosa. Habibie, lo tuh cuma anak angkat nyokap gue, tahu? Ma, kapan-kapan kita kalau ke mall nggak usah kerja ke Bibi deh. Udah Mbak, hitung semuanya berapa? Mah, kayaknya Helen nggak jadi beli wignya deh. Helen takut dosa, Mah. Habibi dan Habibah. Habibah, kita ada perlu nih sebentar sama lu. Kenapa, Kak? Habibah, daripada lu pusing mikirin terus nggak punya uang, lebih baik lu jual tuh adek lu. Gimana? Kok kakak ngomongnya gitu sih? Habibah, lu nggak usah kaget kayak gitu dong. Nih dengerin ya, orang-orang di perkampungan kumuh ini nih udah biasa jual anak. Malahan anak yang baru lahir langsung dijual kalau memang ada yang berminat. Iya Habibah, daripada nanti lu keteter ngurus adik lu. Dia kan juga butuh vitamin, butuh makanan. Nanti kalau dia sakit gimana? Lebih baik dijual aja. 1 juta kan lumayan Habibah. Kak, aku lebih baik mati kelaparan daripada harus jual adik aku sendiri, Kak. Habibah, kita berdua ini cuma nyaranin doang. Itu juga terserah lu. Mumpung sekarang ini lagi ada makelar yang biasa jual beli anak. Aku nggak bakalan jual adik aku, Kak. Aduh, Bu Dewi, gimana nih? Kayaknya si Habibah nggak mau jual adiknya. Ya sudah, kalau begitu kamu juga nggak akan terima komisi dari saya yang 10% itu. Oh, jangan gitu dong, Bu Dewi. Aziza, besok kalau kakak pergi cari kerja, kamu harus jaga Aziz baik-baik ya. Terus, kalau ada orang yang ngajak Aziz main, jangan kamu kasih, kamu ngerti? Iya, Kak. Nah, ya. Kita makan di sini aja. Boleh deh.
Tapi aku ke toilet dulu ya. Burhan. Kamu kemana aja? Aduh, Tante kangen sekali sama kamu. Kamu makin gemesin, tahu nggak? Aduh, Tante. Begini, Tante. Seminggu yang lalu saya udah married. Oh, nggak apa-apa kok. Tante udah tahu. Tapi kamu masih mau kan main ke apartemen Tante? Aduh. Gimana ya, Tante? Gimana sayang? Mau banget sih, Tante. Terus terang aja, sebenarnya saya juga kangen banget sama Tante. Tante jauh lebih cantik, lebih seksi lagi daripada istri saya. Kak, kakak nggak boleh berbuat seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata tuqbilu fi suratin syaiton wa tudbiru fi suratin syaiton fa idza ra'a ahadukum imra'ah fa'ajabathu falyati ahlah fa inna dzalika yarundu ma fi nafsi. Artinya, sesungguhnya apabila datang wanita berupa setan dan pergi seperti setan, dan seseorang tertarik pada wanita itu, maka datangilah istrimu supaya rasa keinginanmu hilang. Hadis riwayat Imam Muslim. Habibi, ngomong apa kamu, hah? Kamu bilang saya setan, hah? Ya, yang dimaksud perempuan di dalam hadis itu, Bu. Perempuan penggoda. Ada apa, Mas? Itu tuh, laki-laki yang itu lagi digodain sama Tante Gira. Heh, ngapain lu gedein suami gue? Dengar ya, sekali lagi lo ganggu suami gue bunuh lo. Hah? Kamu sudah bikin malu saya di depan orang banyak, hah? Awas kamu! Ayo pulang! Dasar anak nggak tahu diuntung. Ya bagus kamu diangkat jadi anak, kalau nggak kamu udah jadi gembel, tahu nggak? Ampun, Bu. Ampun. Habibi berbuat seperti ini karena Habibi sayang sama Ibu. Habibi nggak mau Ibu masuk neraka. Ajar kamu! Berani ngomong lagi! Udah, Bang. Habibi usir aja rumah kita. Di gelandangan. Sini bangun! Bangun sini! Sini! Dengar, sekarang kamu masuk kamar dan ganti baju kamu ini dengan baju yang dulu kamu pakai waktu pertama kali kamu datang ke sini. Setelah itu kamu pergi jauh-jauh. Saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Sana pergi! Ada apa ini? Papa tanya aja tuh sama Hani sama Helen. Helen, coba kamu cerita sama Papa. Kenapa Mama sampai marah begitu besar sama Habibi? Semua ini salah Mama, Pak. Kok kamu menyalahkan Mama? Karena Mama udah ganggu suami orang, Pak. Pak, seharusnya Papa negur Mama, bukannya ke Habibi.
حبيبي dan Habibah. Rabbana zalamna anfusana wa irlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa irlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa irlam taghfir lana wa tarhamna. Siapa sebenarnya anak ini? Mungkin benar apa kata Midun. Kehadiran Habibi di rumah ini merupakan berkah untuk keluarga saya. Buktinya saya bisa terbebas dari jeratan hukum. Bahkan sebelumnya, rumah ini terhindar dari perampokan. Maaf Pak, aku belum pergi dari rumah ini. Soalnya waktu maghrib itu sebentar Pak. Jadi aku harus sholat maghrib dulu. Habibi, kamu harus tetap tinggal di sini ya. Pak, aku udah berbuat salah sama ibu. Aku mesti pergi dari rumah ini. Dengar, waktu itu kamu bilang kalau kamu akan berbakti sama keluarga di sini, ya kan? Tapi masa hanya masalah seperti ini aja kamu udah meninggalin kami, hah? Tapi Pak... Udahlah, ya. Kamu gak usah nangis sekarang. Biar bapak yang bicara sama ibu, ya. Kamu istirahat sekarang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Adik manis. Kakakmu di mana? Kakak Habibah lagi ke warung, Tante. Beli obat nyamuk. Oh gitu. Tante boleh masuk ya? Halo sayang. Adik manis, kamu jangan takut. Kita kan bertetangga. Tante kesini cuma mau kasih mainan buat adik kamu ini. Sebentar ya, Tante ambil. Nih. Nah, lucu kan mainannya? Ya ampun, kenapa sih adik kamu dikasih mainan sumpit? Nah, tuker aja ya sama mainan dari Tante. Ini, lucu kan? Iya, boleh kan Tante motret adik kamu ini? Nanti fotonya Tante mau kasih ke model iklan. Siapa tahu aja adik kamu nanti masuk TV. Adikku masuk TV. Iya. Boleh kan? Boleh, Tante. Nah, nih sebentar ya. Pegang mainannya deh. Iya, nih. Sebentar ya. Nah, sekali lagi ya sayangnya. Nah. Sudah kan ya? Kalau gitu Tante pulang ya. Makasih loh.
Aziza, kok pintunya kebuka sih? Memangnya ada siapa? Ada tante-tante, Kak. Dia moto Ajis. Apa? Foto Ajis? Buat apa? Katanya mau dimasukin TV. Sudah lama. Kita biarkan saja Habibie tinggal di sini. Toh, besok kita sudah berangkat ke Amerika. Ya udah deh, Mama ngalah. Tapi anak itu tetap aja harus dihukum. Biar dia kapok. Nah, Papa rasa uang 5 miliar ini harus kita pindah depositokan. Ya, ke Swiss misalnya. Supaya tidak bisa dilacak siapapun termasuk pemerintah kita. Memangnya kenapa, Pak? Kalau Papa amati, belakangan ini Pak Ronald sudah mulai mempercayai Hanafi. Papa khawatir aja. Kalau suatu waktu kasus ini diangkat lagi, Papa akan kena sanksi berat, Ma. Mungkin akan lebih berat dari apa yang diterima oleh Hanafi sekarang ini. Kalau begitu, kita ke Swiss aja dulu, Pak. Baru ke Amerika. Gimana? Jangan malah curiga nanti. Begini saja. Kita berangkatnya terpisah. Papa, Hani, sama Helen langsung ke Amerika. Mama ke Swiss dulu mendepositokan uang ini. Terus dari Swiss Mama langsung nyusul ke Amerika. Kita ketemu di sana. Boleh, Pak. Memang harus begitu, biar Papa aman. Visa Mama masih ada kan? Masih. Tenang aja, Pak. Mah, Pah, kayaknya Helen gak ikut liburan ke Amerika deh. Kamu ini gimana sih? Kemarin katanya mau ikut. Kok sekarang jadi berubah? Di sana kita kan lama, Pah. Helen takut nggak naik kelas, soalnya kan ketinggalan pelajaran. Gampang. Nanti pulang dari kita liburan, panggil aja guru private. Assalamualaikum. Kak, makan yuk. Hari ini kamu nggak boleh makan sampai malam. Kamu Mama hukum karena kamu sudah bikin malu Mama di mall. Tahu nggak? Habibie nggak usah dihukum, Bu. Kamu ya, ngelawan lagi. Soalnya hari ini aku nggak boleh makan sama minum, Bu. Hari ini Habibie lagi puasa Senin Kamis. Midun, mulai hari ini kamu nggak usah anterin Habibie lagi ke sekolah. Biar dia naik angkot, biar tahu rasa dia. Pas, Nyonya. Emang si Habibie kagak mau diantar sekolah lagi, Nya. Dia ngomong sama saya, katanya malu sama teman sekolahnya. Terus, kamu ngapain kesini? Disuruh tuannya. Ya udah, Habibie. Kamu berangkat sekarang, Gi. Nanti kamu telat sekolah lagi. Iya, Pak. Habibie, kamu masih punya uang saku? Papa gimana sih? Mama ini kan lagi menghukum Habibie. Kenapa sih dikasih hati terus? Assalamualaikum. Maaf, Nyonya. Taksi bandara sudah datang. Ya udah, suruh tunggu aja dulu, Bi. Baik, Nyonya.
Azizah, kamu belajar nulisnya sendiri dulu ya. Kakak mau cari uang supaya kita bisa makan nanti sore, ya? Kenapa aku mesti belajar, Kak? Aku kan sudah nggak sekolah lagi. Walaupun kita udah nggak sekolah, tapi kita harus tetap belajar supaya kita nggak bodoh. Oh, gitu ya, Kak. Ya udah, kalau gitu kakak pergi dulu ya. Azizah, ingat pesan kakak. Jaga Aziz baik-baik ya. Kalau ada orang yang ngajak Aziz main, jangan kamu kasih. Kalau dia maksa, kamu teriak aja minta tolong ya. Iya, Kak. Aziz, kakak pergi dulu ya. Servis payung. Kunci pintunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terima DP-nya Pak dan Ibu. Saya berjanji dalam 1-2 hari bayi itu akan saya antar ke rumah ini. Bapak dan Ibu tidak akan kecewa. Taruh. Itu bukannya Habibi tuh. Oh iya tuh Habibi. Bang, stop bang. Habibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibi. Kemarin lo udah antar pakai mobil mewah. Kenapa sekarang lo jalan kaki? Lo pakai nanya lagi. Emangnya Habibi ini siapa? Dia kan bukan anak angkat. Iya, aku emang anak angkat. Aku nggak pantas lagi diantar pakai mobil. Kalau gitu, lu pengen naik mobil gua biar nggak telat masuk kelas. Boleh. Uangnya dulu dong. Ya, kalau aku punya uang, dari tadi aku naik angkot. Hah? Lu nggak punya uang? Iya tuh. Kasian deh lo. Ya udah, kalau gitu selamat jalan kaki ya. Mudah-mudahan kaki lu nggak bengkak. Dadah. Sama kamu begini sih bang? Subhanallah, Allah Maha Besar. Tahu bang, udah telat nih. Bang, aku duluan ya. Assalamualaikum. Jangan ngeledek lu ya. Lo coba masuk ke rumah itu. Nah, kalau aman, lo bawa kabur tuh bayi, ya? Ayo cepetan. Kok kamu tinggal di daerah begini sih? Tuh kan, kamu pasti menghina. Makanya aku kan juga bilang tadi, kamu jangan kesini. Maksud aku bingung aja. Orang tua kamu kan kaya, sama seperti orang tua angkatku, Pak Hendra. Sekarang aku sama keluargaku udah gak punya apa-apa lagi ya, Bibi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Kalian bertiga bisa hidup seperti ini. Awalnya sih berat, Habibi. Tapi sekarang udah jadi terbiasa. Ajis,
Ini kakak bawain mainan buat kamu. Kok mainannya udah rusak gitu sih, Kak? Terus untuk makan sehari-hari, kamu dapat uang dari mana? Dari ini. Tadi waktu kakak tinggal, Ajis nangis. Ya, Kak. Ajis. Tuh, lihat kakak bawain mainan buat dorong-dorongan. Yuk. Kok Ajis kamu pakai kantong kresek gini sih? Aku bingung, Kak. Soalnya Ajis ngobrol terus. Enggak. Kakak nggak marah sama kamu. Kakak cuma kaget aja. Udah, nggak usah nangis lagi. Ntar kalau kakak punya uang, kita kan bisa beli pampers beneran. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak angkat aku keberangkatannya ke luar negeri ditunda ya Allah, supaya aku bisa minta sama mereka untuk membantu Habibah dan adik-adiknya ya Allah. Amin ya Allah. adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, meniti hidup penuh cobaan. Namun imannya telah berubah, jalan hidupnya Habibie.